Bismillah, Ustadz mau nanya, sekarang kan lagi viral soal asap di pertengahan Ramadan, tepat hari Jumat. Apakah betul itu Ustadz? Lalu apa yang harus kita lakukan apabila asap itu benar-benar ada? Jawabannya, itu tidak benar karena berdasarkan hadis palsu. Bukan hadis lemah lagi, tapi hadis palsu. Sebagaimana kata Imam Ibnul Jauzi dalam kitab beliau Al-Mawdu'at. Jadi Imam Ibnul Jauzi rahimahullah memiliki kitab kumpulan hadis-hadis palsu yang beliau berjudul Al-Mawdu'at. Kata beliau, "Hadza haditsun mawdu'un ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Hadis tersebut adalah hadis palsu, dusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula Imam Al-Uqayli menyebutkan dalam kitab beliau tentang hadis-hadis palsu. Begitu pula Imam Ibnul Qayyim dalam Al-Manarul Munif juga menyebutkan hadis tersebut sebagai hadis-hadis palsu, termasuk hadis-hadis palsu. Begitu pula Syekh Al-Albani rahimahullah, imam besar ahli hadis abad ini, juga menyebutkan hadis tersebut sebagai hadis palsu. Jadi ulama-ulama besar ahli hadis dari zaman ke zaman telah menjelaskan bahwa itu termasuk hadis palsu. Adapun secara umum menghadapi hari kiamat maupun tanda-tanda kiamat, maka cara terbaik adalah dengan selalu bertakwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Hari kiamat pasti terjadi, tanda-tanda kiamat pasti terjadi. Itu tidak perlu kita ramalkan kapan terjadinya. Dan tidak perlu kita sibukkan diri untuk mencari tahu kapan terjadinya. Tetapi kita sibukkan diri dengan bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ketika seorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mata sa'ah?" Kapan hari kiamat? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab pertanyaannya. Karena itu perkara gaib, beliau tidak tahu kapan waktu terjadinya. Tetapi beliau balik nanya kepada orang tersebut, "Wa ma a'datta laha?" Apa yang sudah kamu siapkan untuk menghadapi hari kiamat? Perhatikan, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyibukkan kita untuk mencari tahu waktu tepatnya kapan hari kiamat ataupun tanda-tandanya. Tapi beliau alihkan kita kepada persiapan ketakwaan. Karena sebenarnya ketika kita mati, itulah hari kiamat kita. Kematian itu juga disebut kiamat kecil. Kalau kita mati, telah tegak hari kiamat kita. Jadi apa persiapan kita menghadapi kematian? Maka orang itu menjawab, "La syai'a illa anni uhibbullaha wa rasulah." Ya Rasulullah, saya tidak punya persiapan apa-apa kecuali aku cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka Nabi SAW bersabda kepadanya, anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama yang kau cintai. Artinya kalau engkau benar cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka kelak kamu akan dibangkitkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian pula naudzubillah kalau kita cinta kepada orang-orang yang kufur kepada Allah, ingkar kepada Allah, maka kita terancam dibangkitkan bersama mereka. Jadi ini yang kita sibukkan dengan amal-amal soleh, dengan mempersiapkan diri menghadapi kematian kita, menghadapi kehidupan akhirat, bukan mencari tahu, bukan sibuk meramal-ramal atau mencocok-cocokkan peristiwa-peristiwa untuk meramal-ramal kapan terjadi kiamat maupun tanda-tandanya. Dan bahayanya jemaah sekalian, ketika mereka meramal-ramal dan tidak terjadi, dan ramalan mereka berdasarkan hadis sahih, lalu mereka cocok-cocokkan dengan peristiwa, namun tidak terjadi seperti ramalan mereka, itu bisa membuat orang mendustakan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin mereka mengatakan, oh ternyata hadis itu tidak benar karena sudah diramalkan dalam hadis tersebut, tapi ternyata tidak terjadi. Ini bahayanya kalau kita mencocok-cocokkan dan meramal-ramal tanggal kapan terjadi hari kiamat atau tanda-tanda kiamat. Wallahu a'lam.